Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-32 bertepatan dengan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Tahun liturgi C dengan tema Allah mengasihi semua orang, bahkan orang berdosa pun Tuhan sayangi. Ditegurnya supaya menjauhi yang jahat. Orang berdosa tidak dibiarkan binasa, diutus putranya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, Guru dari lingkungan Santo Yakobus, tata laksana dari komunitas doa pagi. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita mengucap syukur bersama suami dan keponakan dari Alberta Natalia Mary yang mengucap syukur atas ulang tahun Alberta Natalia Mary yang ke-57. Semoga senantiasa dilimpahi berkat kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Kita juga mendoakan arwah saudara-saudari kami yang telah mendahului kita. Bersama keluarga Ibu Yeni mendoakan arwah Bapak Yosef Hasanuddin yang 3 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga besar Lukas Untung Susilo, kita mendoakan arwah Veronica Lenawati Susilo, Lukas Untung Susilo, Chin Poon dan Xiao Suiji, Xiao Menli dan Lo Tetsun, Yohanes Susilo dan Antonius Susilo, Yohanes Mulyadi Basuki dan Laurentius Susilo. Bersama Suryawati dan keluarga kita mendoakan arwah Yosef Oni Lais, Maria Liao Nyat Jin, Surya Lais, Liao Tet Kau, Li Nyit Lan, Lian Piang Lim, Lian Mu Yung, Teliwati Sukito, Lai Licia, Iskandar Wustarjo, Pastor Niko SCY. Bersama keluarga Benediktus Harmadi kita mendoakan arwah Franciscus Saverius Misnan dan Lucia Hartati. Juga bersama keluarga besar Ibu Chong kita mendoakan arwah Hendrikus Yosef Ranaldi Yohanes Chong Kwetngi, Ku Amui Chong Muksem dan Elizabeth Yeni. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita hari ini bersama seluruh gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Perayaan ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa diri kita pun juga adalah basilika-basilika Allah sendiri. Bait-bait Allah yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Allah berkenan dalam diri kita untuk tinggal bersama, membersamai kita dan terus-menerus meneguhkan kita. Oleh karena itu, pesta pemberkatan Basilik Santo Yohanes Lateran ini juga mengajak kita untuk melihat hati kita, melihat supaya kita senantiasa mawas diri untuk menjadi tempat-tempat tinggal Allah, menjadikan diri kita sebagai tempat di mana Allah sendiri berkarya dan berkenan mendampingi kita. Maka dari itu mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita juga senantiasa pantas di hadapannya, supaya kita menyediakan diri untuk menjadi bait Allah yang hidup. Kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan,
agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan jadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang maha tinggi di surga.
oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disurahkan oleh aliran sungai. Tuhan semesta menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disurahkan oleh aliran sungai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Barangkali ada yang bertanya dalam hati, mengapa gereja yang jauh di Roma sana perlu kita rayakan bersama di seluruh dunia? Nah, ini barangkali pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Mengapa kita jauh-jauh di Indonesia sini harus ikut serta merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran itu? Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita mengenal sedikit terlebih dahulu terkait dengan Basilika Lateran ini, yang juga sering dikenal sebagai Basilika Santo Yohanes Lateran. Mengapa disebut sebagai basilika? Kata basilika itu sendiri dari bahasa Yunani, yakni basileus, yang artinya raja. Ini arti katanya. Maka dari itu basilika bisa disebut sebagai rumah yang pantas untuk raja. Dan bagi kita, siapa sebenarnya raja kita? Tidak lain adalah Kristus sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, basilika dalam gereja Katolik bukan sekedar bangunan besar, tetapi sebuah tanda bahwa Kristus Raja hadir di tengah umatnya. Maka hadirnya basilika itu menjadi pertanda bahwa Tuhan senantiasa tinggal dekat dengan umatnya. Tuhan selalu hadir bersama umatnya, menemani umatnya. Nah, sekarang ke jawaban atas pertanyaan tadi, mengapa kita perlu ikut serta merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merayakan Basilika Lateran ini,
kita juga sebenarnya sedang merayakan universalitas gereja, merayakan kesatuan gereja sendiri. Dalam Basilika Lateran ini sendiri, di dalamnya memiliki makna yang mendalam bagi seluruh umat Katolik. Dan Basilika Lateran ini adalah gereja katedral Paus. Artinya di sana ada tahta Paus sebagai uskup Roma. Maka dari itu katedralnya Paus sebenarnya bukan ada di Basilika Santo Petrus, tetapi ada di Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma. Nah, dalam sejarahnya Basilika ini dibangun pada tahun 324, tidak lama setelah Kaisar Konstantinus mengizinkan umat Kristen beribadah secara bebas. Maka ini sebagai sebuah perayaan syukur juga atas kebebasan bagi orang-orang Kristiani untuk merayakan imannya. Nah, kalau kita masuk ke kompleks Basilika itu, terutama di bagian pintu masuknya, ada sebuah prasasti yang ditulis dalam bahasa Latin yang berbunyi demikian: Sacros Lateran Eccles omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, yang artinya gereja Lateran yang tersuci, ibu dan kepala dari semua gereja di kota Roma dan di seluruh dunia. Kata pentingnya ada pada kata ibu dan kepala dari semua gereja di kota Roma dan di seluruh dunia. Artinya apa? Melalui kata-kata ini, kalimat yang ada di depan Basilika itu, kita juga diingatkan bahwa kita semua ini satu keluarga besar. Kita itu satu iman, satu baptisan, satu Tuhan yang sama. Meskipun wajah kita berbeda-beda, gaya hidup kita juga kadang berbeda-beda juga, tetapi kita bersyukur bahwa kita punya induk yang sama, punya ibu dan kepala yang sama, yang secara simbolis ada di gereja Lateran, di Basilika Santo Yohanes Lateran. Ini jawaban atas pertanyaan mengapa kita perlu ikut serta merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Karena gereja itu, Basilika itu menjadi pertanda bahwa Allah hadir bersama kita dan juga menyatukan kita. Kita punya induk yang sama, kita disadarkan bahwa kita itu satu keluarga besar. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga mengingatkan kepada kita tentang diri kita. Bagaimana Yesus menunjukkan dengan tegas, bahkan seperti marah saat ia melihat bait Allah disalahgunakan. Ini bukan karena Yesus mudah emosi, bukan karena Yesus itu orangnya temperamen, bukan pula karena Yesus sedang bad mood kata orang muda, tetapi karena ia mengasihi rumah Bapaknya. Rumah itu adalah tempat perjumpaan siapa saja dengan Allah, tempat orang mendapatkan harapan, tempat orang mendapatkan kesembuhan, juga tempat setiap pribadi menemukan kedamaian. Maka dari itu, ketika bait Allah disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk juga menumbuhkan ketidakadilan, maka Yesus mau mengingatkan kembali makna dari bait Allah itu sendiri. Oleh karena itu, melalui pesta pemberkatan Basilika Lateran hari ini, kita juga diingatkan bahwa gereja itu bukan hanya bangunan, tetapi gereja adalah kita semua, orang-orang yang percaya akan Kristus. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, di
di mana Paulus menegaskan kepada kita bahwa kamu semua adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Disinilah kita diundang untuk menyadari kembali bahwa hati kita masing-masing pun adalah basilika rohani, rumah Sang Raja, tempat di mana Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hati kita sungguh sudah menjadi tempat yang layak sebagai kediaman Allah? Saudara-saudari yang terkasih, kalau mau jujur, barangkali seringkali hati kita seperti rumah yang berantakan, yang penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, penuh dengan kekecewaan dan iri hati, atau barangkali juga dipenuhi dengan barang-barang tidak berguna yang justru membuat Allah sendiri susah untuk tinggal, susah untuk lewat. Dan hari ini melalui sabda yang kita dengarkan dan juga perayaan kita, Yesus ingin membersihkan kembali hidup kita sebagaimana Ia membersihkan bait Allah. Ia ingin agar hati kita kembali menjadi rumah doa, tempat Ia berdiam dan memberikan damai-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, Basilika Lateran berdiri sebagai simbol kesatuan gereja di seluruh dunia. Maka kita pun juga dipanggil untuk menjaga kesatuan itu di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, juga di paroki kita, dengan saling menolong, saling mengampuni, saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Oleh karena itu, semoga pesta hari ini dapat memperbarui semangat kita untuk semakin mencintai gereja, baik gedungnya maupun umatnya, dan terutama juga hati kita sebagai basilika-basilika kecil, rumah bagi Tuhan yang hidup, sehingga pada akhirnya kehadiran kita juga membawa terang dan sukacita Allah bagi sesama. Maka mari kita mohon rahmat dan kekuatan Allah sendiri supaya Ia senantiasa berkenan tinggal dalam hati kita, menjadikan kita bait Allah, tempat Roh Kudus berkarya dan tinggal, dan pada akhirnya kita ambil bagian dalam karya perutusan masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait suci yang hidup. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci,
serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang layak karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bersama saudari kami, Ibu Alberta Natalia Mary, yang hari ini merayakan ulang tahun ke-57. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat kesehatan, rezeki yang berlimpah dan senantiasa dalam lindungan kasih-Mu sendiri bagi saudari kami ini dan juga bagi keluarga besar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, khususnya yang kami doakan hari ini. Semoga Engkau memberikan kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga bagi mereka dan pada akhirnya menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kanisa Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kanisa yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak, ia ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sanak keluarga kami dan yang kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita berdoa, doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Allah, ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Theophilus Stephen Willim, putra dari Gaudensius Sutomo Willim dan Vincentia Limcai dari Paroki Katedral Pontianak, dengan Ursula Monica Lavender, putri dari Stefanus Kurmin Halim dan Cecilia Sintacie, warga lingkungan Agnes. Rencana perkawinan tanggal 15 November di Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Akan menikah secara Katolik pasangan Brian C., putra dari Hengki Yokice dan Lucia Suryati, tinggal di Jalan Tembesu, nomor 1031, Kelurahan 20 Ilir, Palembang. Dengan Gabriele Janet Halim, putri dari Simon Alimin Halim dan Kristoforin Yanti Halim, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 30 November di Gereja San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Jeffrey Anwar, putra dari Mustika Anwar dan Betty Yentan, dari Jalan Mayor Abdul Karawirana, Gang Abadi, Jambi. Dengan Marcella Scholastica Apriani, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 6 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Penerimaan dana minggu lalu. Misa umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, terima kasih atas partisipasi Anda dan juga kehadiran Anda dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini. Secara khusus diucapkan terima kasih bagi para petugas liturgi, para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, juga petugas kur dari lingkungan Santo Yakobus dan tata laksana dari komunitas doa pagi, serta bagi tim dekorasi yang turut memperindah
altar kita, gereja kita, diucapkan pula terima kasih juga kepada tim multimedia yang terus-menerus mendukung kita untuk memperlancar perayaan ini. Maka mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.